Perkenalkan, nama saya Grace Juni Matila Mantoruan dengan NIM 42324040 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Topik kelompok kami itu ya negatif tes. Pengertiannya, negatif tes adalah memeriksa apakah aplikasi berfungsi sesuai dengan persyaratan yang diberikan atau tidak. Dapat juga dikatakan bahwa negatif tes diterapkan untuk menjamin bahwa produk perangkat lunak yang diuji tidak gagal saat diberikan input yang tidak terduga. Pengujian ini juga dikenal sebagai pengujian kegagalan atau pengujian jalur kesalahan. Mengapa negatif tes digunakan? Negatif tes digunakan untuk memeriksa bagaimana perangkat lunak itu berfungsi dalam situasi tidak terduga. Misalnya, seperti memastikan untuk menghasilkan produk yang bebas bug dan kerentanan nol guna memenuhi harapan pelanggan. Pengujian negatif diperlukan ketika aplikasi bersifat krusial seperti e-commerce, stok daring, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu tujuan. Yang pertama, tujuan utama melakukan pengujian negatif adalah untuk menghentikan sistem dan memvalidasi respon aplikasi terhadap masukan yang tidak terduga. Yang kedua, pelaksanaan pengujian negatif memastikan kinerja perangkat lunak yang sesuai dan ideal bahkan ketika pengguna bertindak tidak konsisten dengan memasukkan data yang tidak valid dan salah. Yang ketiga, membantu dalam menemukan dan menyelesaikan masalah stabilitas yang tidak teridentifikasi melalui pengujian positif. Dan yang terakhir itu membantu mengidentifikasi sejumlah bug dan meningkatkan kualitas aplikasi perangkat lunak yang diuji. Yang selanjutnya itu pentingnya pengujian negatif tes. Yang pertama, identifikasi bug, mengungkap kelemahan tersembunyi yang sulit ditemukan dengan pengujian biasa. Yang kedua, stabilitas sistem, memastikan perangkat lunak tidak tetap berfungsi meskipun menerima input tidak valid. Yang ketiga, perlindungan data, perlindungan integritas data dengan menguji penanganan input salah. Yang keempat, keamanan, yaitu mendeteksi celah keamanan untuk mencegah eksploitasi. Dan yang terakhir, pengalaman pengguna, yaitu menjamin operasi yang lancar dengan penanganan kesalahan yang baik. Tantangan pengujian yang pertama itu yaitu waktu. Membutuhkan waktu signifikan untuk membuat dan menjalankan pengujian skenario tidak valid. Yang kedua, kompleksitas. Membuat skenario uji yang sulit dan kompleks. Yang ketiga, sumber daya. Membutuhkan alat lingkungan dan tenaga ahli tambahan. Yang keempat, pemeliharaan. Sulit menjaga kasus uji tetap relevan dengan perubahan perangkat lunak. Yang kelima, positif palsu. Kesalahan desain uji dapat menghasilkan hasil pengujian keliru. Yang kelima, cakupan terbatas. Tidak mungkin mencakup semua skenario negatif, menciptakan potensi celah. Keuntungan pengujian negatif tes. Yang pertama itu kualitas perangkat lunak. Mengungkap kelemahan untuk memastikan perangkat lunak mampu menangani situasi tak terduga. Yang kedua, keandalan. Menjaga stabilitas perangkat lunak meskipun penerima input tidak valid. Yang ketiga, mencegah kerusakan. Menemukan potensi kesalahan sebelum memengaruhi pengguna. Yang keempat, keamanan. Mengidentifikasi celah yang dapat dimanfaatkan penyerang. Yang kelima, pengalaman pengguna. Menyediakan sistem yang lebih tangguh dan bebas kesalahan. Kerugian pengujian negatif tes yaitu yang pertama, sumber daya tinggi, membutuhkan alat lingkungan khusus dan waktu signifikan. Yang kedua, kompleksitas, rumit untuk membuat dan mengeksekusi skenario masukan tidak valid. Yang ketiga, sulit diprediksi, tidak semua skenario negatif dapat diantisipasi. Yang keempat, interpretasi hasil, analisis mendalam diperlukan untuk memahami kegagalan sistem. Yang kelima, biaya tinggi, alat khusus dan kebutuhan ahli menambah biaya terutama untuk proyek kecil. Contoh pengujian negatif. Dalam pengujian negatif atau negatif tes, implementasi produk perangkat lunak dievaluasi dengan bantuan input data yang tidak valid. Ketika parameter yang tidak diharapkan dimasukkan, respon perangkat lunak diuji. Dalam kondisi seperti itu, aplikasi akan menampilkan pesan kesalahan berikut. Data masukan tidak valid. Misalkan kita memiliki satu contoh formulir untuk memasukkan nilai untuk kolom nama, nomor telepon, dan kode pos. Dalam kasus seperti itu, input negatifnya bisa berupa berikut ini. Nama 838383 karena bidang nama hanya menerima nilai karakter alfabet. Nomor telepon ABCDE karena kolom nomor telepon hanya menerima nilai HE dari nomor tersebut. Kode pos ABCDE karena kolom PIN code hanya menerima nilai HE dari nomor tersebut. Berikut adalah tampilannya.
Kesimpulan, pengujian negatif sangat penting karena membantu mengidentifikasi titik-titik kegagalan potensial yang mungkin tidak ditemukan selama pengujian positif, di mana masukan yang valid dan kondisi yang diharapkan diuji. Dengan mengatasi masalah ini, perangkat lunak menjadi lebih tangguh dan mudah digunakan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.